Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sesi yang kedua ini membahas tentang akhlak mulia. Kita bisa berjumpa lagi. Semoga perjumpaan ini membuat kita semakin terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin terbimbing untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita akan bahas, setelah di sesi sebelumnya membahas memahami diutusnya Rasulullah SAW dan apa yang kita lakukan selama hidup kita di dunia, yaitu kita harus terus membenahi diri memiliki akhlak yang mulia. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi akhlak mulia hubungannya dengan sholat. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sholat sehari 5 kali atau 5 waktu, ya. Mulai dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Ada sebuah catatan bagus, ya, tentang bagaimana pentingnya sholat, hubungannya dengan akhlak mulia itu. Di dalam surat Al-Ankabut, ya, ayat 45, bahwa kita sudah sangat paham bahwa sholat, ya, kita diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat. Lalu kita tahu apa fungsi sholat? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini yang kemudian perlu kita kuatin kembali, bahwa fungsi sholat sejatinya, sholat itu tidak hanya gerakan-gerakan saat kita melaksanakan sholatnya, tapi bagaimana hakikat sholat itu membuat setiap pribadi, diantaranya saya dan ayahanda, bunda, serta sahabat, bagaimana dari perilaku kita membuat kita mampu mengendalikan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, coba perhatikan, ya, luar biasa. Sholat dibahas dalam sisi fikih, tapi dalam sholat ada bukti bahwa kita sudah melaksanakan sholat. Kita punya akhlak mulia. Jangan sampai disebutkan bahwa mereka yang mencuri adalah mereka yang sholat. Jangan sampai keluarga muslim kita kemudian tidak ada pengaruh dari sholat kita. Memang ada obrolan juga, wah, kalau begitu kita nggak perlu sholat dulu, akhlak saja dulu. Salah besar. Kita kuatin bagaimana prosedur, ya, atau tata cara atau kaifiat sholatnya. Secara fikihnya perbaiki, mulai dari wudunya, gerakan sholatnya. Lalu rasakan ketika sholatnya, momen demi momen, gerakan demi gerakannya, ya. Hadirkan kita sedang menghadap pada Allah. Dan di sini Allah mengajak pada kita, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Dan ini menjadi panduan buat kita. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita hubungannya dengan sholat dan akhlak mulia. Allah berfirman, aku hanya menerima sholat dari orang yang dengannya ia tawaduk pada keagunganku, tidak menyakiti makhluk, berhenti bermaksiat kepadaku, melewati siangnya dengan zikir padaku, serta mengasihi orang fakir, orang yang sedang berjuang di jalanku, para janda, dan orang yang ditimpa musibah. Nah, bisa dilihat, ya. Mari kita koreksi kembali dengan apa yang kita lakukan dari sholat yang kita kerjakan, ya. Ternyata kita diajak dengan sholat untuk apa? Tawaduk. Dengan sholat kita diajak jangan sampai menyakiti makhluk-makhluk Allah. Dengan sholat jangan sampai kita bermaksiat. Dengan sholat jangan sampai kemudian kita tidak mengasihi orang fakir, ya. Nah, dengan sholat jangan sampai kita tidak berjuang di jalan Allah. Dengan sholat jangan sampai kita tidak mampu berjuang, maksudnya tidak mampu menolong orang lain. Allahu Akbar. Selamat buat ayahanda, bunda, dan sahabat yang sholatnya mampu mendidik diri untuk tidak berbuat keji dan mungkar, bahkan semakin memiliki akhlak mulia. Semoga pembahasan ini memberi manfaat dan motivasi buat kita dan bisa kita amalkan. Allah mudah-mudahan selalu menjadi tujuan hidup kita. Rasulullah SAW semoga selalu menjadi panutan kita.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.